Rabaya Shandara Balaba. Seperti pujian ini, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkau yang membawa kami sampai kepada hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu kepada kami, anak-anakmu ini, ya Abba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Kalau hari ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Urapi setiap kami ya Abba ya Bapa, pewahyuan daripada sorga turun atas kami anak-anak-Mu semua. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Semuanya Bapak Ibu sekalian, senang sekali. Hari ini Sabtu 23 Maret 2024, hari yang ke-17 dalam puasa raya ya. Kita boleh bersama-sama kembali, tetap sehat, tetap semangat, diberkati oleh Tuhan ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Saudari Nike Anderson. Shalom Nike. Shalom Pastor Yongki. Thank you nih pagi-pagi udah berkenan untuk bersama-sama dengan kami semua. Silakan Nika. Amin. Sekali lagi saya mau mengucapkan happy birthday Pastor Yongki. Mari kita bersama-sama katakan happy birthday Pastor Yongki. Saya percaya semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberikan panjang umur, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan terjadi atas hidup Pastor Yongki dan keluarga. Happy birthday Pak Yongki. Puji Birthday Tuhan Pastor ya. Yongki. Syukur ya. Tuhan Yesus sungguh baik buat keluarga Pastor Yongki. Haleluya. Haleluya. Thank you, thank you. Semangat pagi semuanya yang ada di Amerika, dan semangat pagi yang Sebentar Nika, nggak ada suaranya. Sorry Nika, nggak ada suaranya. ya. Ya, Shalom sorry. semuanya, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, kita boleh bersyukur di mana kasih Tuhan begitu luar biasa atas kita semua ya, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Alkitab itu mengatakan bahwa kerukunan anak-anak Tuhan, kalau kita ini hidup rukun, maka akan merupakan sesuatu hal yang baik, indah,
dan memiliki value, nilai yang istimewa di matanya. Siapa yang mau memiliki yang istimewa di dalam Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadapannya, kita harus hidup rukun bersama. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini, hidup rukun bersama. Karena kalau kita ini bisa hidup rukun bersama, itu kita menyentuh hati Tuhan. Sehingga apa saja yang kita minta, asal Tuhan kehendaki dan dalam perkenanan, doa kita benar-benar dijawab ya. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan dalam setiap pergumulan doa kita. Sebab ada kerukunan di dalam hidup kita. Jadi kita ini harus benar-benar hidup rukun ya, hidup rukun bersama. Karena di situ ada kerukunan, maka ada kesatuan. Amin. Firman Tuhan kalau kita pelajari kembali di dalam Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi kalau kita ini hidup rukun bersama, maka saya percaya tidak ada yang menghalangi doa-doa kita. Jadi kita ini perlu koreksi, apakah kita ini sudah hidup rukun bersama? Apakah ada kesatuan dalam hidup kita? Suami istri, keluarga kita, saudara kita, keponakan kita, orang tua kita, bahkan teman-teman yang ada di sekitar kita, sahabat kita, hubungan kita, koneksi kita, itu kita harus perhatikan apakah kita sudah hidup rukun bersama, apakah masih ada ganjelan, ada sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi penghalang dalam doa-doa kita. Apalagi kita masa puasa ya, kita masuk dalam masa puasa, kita harus sungguh-sungguh hidup intim dengan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita mau melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam doanya, kalau kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata loh, supaya mereka semua itu menjadi satu, sama seperti engkau. Ya, Tuhan itu satu seperti dalam kita, supaya di dalam dunia ini kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus itu yang harus kita ikutin. Tuhan Yesus itu yang harus kita ikutin sepanjang umur hidup kita. Tuhan sudah memberikan contoh yang terbaik semasa Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Dia memberikan contoh yang baik. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, selama Tuhan Yesus bersosialisasi, selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus tuh mengasihi kita semua, bahkan orang berdosa pun Tuhan kasih. Makanya Tuhan Yesus sampai rela menjadi Tuhan Yesus, menjadi Tuhan penyelamat buat kita. Itu tidak gampang ya, karena itu suatu hal yang di luar pikiran kita. Karena kalau kita ini nggak ditebus oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita ini akan sia-sia. Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Disitulah kita bisa melihat keselamatan tidak pernah sia-sia. Makanya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Yesus, setia sampai akhir hidup kita. Sehingga nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi biar jemaat, gereja Tuhan, itu harus hidup rukun bersama, saling menghargai, ada kesatuan, jangan ada permusuhan, jangan ada pertengkaran, jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati, jangan saling menjatuhkan. Ini gosip ini akhir-akhir ini sering berkata di dalam orang kerja ya. Kalau orang Vietnam sama orang Kamboja, itu kalau dalam hal bekerja itu mereka rukun. Saya sampai malu, ya, ya benar juga ya saya, karena saya juga melihat mereka suka rukun, suka fellowship bersama-sama, bahkan tidak pilih-pilih fellowshipnya, wah luar biasa ya. Tetapi gosipnya bilang gini, kalau orang Indonesia itu, waduh, sikut sana, sikut kiri, saling jatuhkan. Itu gosipnya. Saya tuh langsung, aduh kok Indonesia lagi. Saya percaya di dalam nama Yesus itu perkataan dipatahkan ya. Orang-orang Indonesia hidup rukun.
boleh hidup rukun bersama, saling mengasihi satu sama lain. Amin. Sehingga saya percaya doa-doa kita tidak akan terhambat. Dan Tuhan akan buka jalan dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan sekali lagi. Ini firman Tuhan yang terindah, yaitu mari kita buka di dalam Mazmur 133. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 133 ya. Di situ judulnya persaudaraan yang rukun. Jadi saya mau kasih tema biar kita ini hidup rukun bersama. Itu dikatakan nyanyian Syara Daud. Jadi Daud ini bernyanyi dan mempercayai. Dia berkata di dalam ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini juga ada puji-pujiannya ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Berarti di sini Daud menekankan alangkah baiknya. Itu kadang belum terjadi dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Daud menekankan alangkah baiknya, lebih baik seandainya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Di ayat kedua, seperti minyak yang baik. Minyak yang baik itu kualitas minyak yang baik. Ada minyak yang tidak baik kualitasnya. Tetapi ini minyak yang baik dikatakan Daud. Di atas kepala. Ada minyak di atas kepala meleleh ke janggut. Lagi meleleh lagi ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi artinya apa? Minyak urapan itu turun dari atas kepala sampai hidup kita. Sampai sepanjang umur hidup kita. Minyak yang baik. Sehingga di ayat ketiga dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ingat, Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu mengikuti hidup kita. Karena diperintahkan oleh Tuhan agar berkat itu tercurah untuk hidup kita. Kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan itu kalau menjanjikan firman-Nya ya dan amin. Jadi Tuhan mau kita ini hidup rukun bersama, bersatu, supaya segala berkat akan dicurahkan oleh Tuhan untuk kita semua dan anak cucu kita. Amin. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya kalau kita semua ini mau hidup rukun bersama, maka ada kesatuan, berkat-berkat akan dicurahkan, sehingga segala penghalang-penghalang dosa, segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal yang negatif, itu dihalau dari hidup kita. Karena sering dalam setiap komunitas di dalam gereja, itu memang ada perbedaan, ada beda pendapat atau persamaan pendapat. Tetapi firman yang diperintahkan, firman yang kita ikuti itu ya dan amin. Jadi kita melihat itu, datang ke gereja, lihat firmannya, lihat Tuhannya, cari Tuhannya, tetapi tidak toleh kiri kanan atau melihat kesalahan orang-orang di dalam gereja. Sering orang kecewa ya, banyak orang kecewa tidak ke gereja karena melihat orang-orang yang tidak disukai berada dalam gereja, atau orang-orang yang kadang kelihatannya baik, suci, kudus di dalam gereja. Tetapi mungkin banyak orang berkata di tempat kerjaan, kok tidak sesuai ya waktu aku lihat di dalam gereja. Sering orang juga berkata demikian. Tetapi kita tidak boleh berkata demikian. Tapi kita harus melihat datang kepada Tuhan. Supaya apa? Kita kalau datang kepada Tuhan, kita lihat orang kiri kanan, kita lihat kesalahan orang lain tidak akan selesai. Saya percaya gereja itu untuk orang terbuka untuk umum ya. Orang-orang siapapun mau datang, yang penting menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan, boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Jadi biarlah kita fokus kepada Tuhan, supaya apa? Kita ini boleh saling membangun, saling mendukung satu sama yang lain. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu tuh ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra
saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini sangat saya pegang ya. Jadi kalau saya tuh jengkel sama seseorang karena orang itu istilahnya bahasa Jawanya bencekno sekali ya, nggak bencek, no, istilahnya kurang begitu. Tetapi saya melihat Tuhan itu mengampuni dosa kita. Tuhan itu mengasihi kita. Maka kita harus mengasihi mereka. Karena kalau saya percaya saya mengampuni dosa orang tersebut atau kesalahan orang tersebut, Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap daripada kita pasti punya kelemahan. Setiap daripada kita pasti punya kekurangan. Tetapi kita harus percaya di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi dalam hidup rukun bersama ini kita harus mempelajari hal apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, hidup rukun bersama itu merupakan kehendaknya. Hidup rukun itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan tuh sebagai makhluk pribadi yang unik, yang berbeda satu sama lain. Makanya sering dikatakan suami istri itu unik, punya perbedaan, tetapi mereka bisa saling menyesuaikan, menutupi kekurangan, menerima kelemahan, dari satu sama yang lain. Supaya apa? Supaya blends together, supaya ada kesatuan, supaya berkat Tuhan dicurahkan. Jadi kalau suami istri yang pada hari ini lagi bertengkar, lagi cekcok, lagi nggak cocok, cepat bergandeng tangan, cepat berpelukan, cepat saling memaafkan, supaya tidak terhambat berkat-berkatnya. Amin. Tuhan tidak menghendaki adanya permusuhan. Tuhan tidak menghendaki adanya kekacauan, perselisihan, perpecahan. Itu nggak ada di dalam kamusnya Tuhan. Bahkan dijelaskan di firman Tuhan, Tuhan membenci perceraian. Tuhan benci akan perceraian. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau sampai terjadi perceraian, itu kehendak manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian. Amin. Kita satu sama yang lain, kita ini saling membutuhkan. Bahkan bukan hanya oleh suami istri, dengan siapapun kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Amin. Jadi yang tadi yang pertama, hidup rukun bersama itu merupakan kehendaknya. Yang kedua, hidup rukun bersama itu gampang apa tidak gampang? Mudah atau tidak mudah? Jawabannya tidak mudah. Hidup rukun bersama itu tidak mudah ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Nggak mudah, karena kalau kita dihadapkan dengan situasi yang tidak enak, ya jelas-jelas merugikan kita. Mana bisa sih kita nih ketawa gitu ya, smile, itu nggak mudah. Tetapi kita belajar untuk memaafkan kesalahan, belajar untuk memaafkan dan mengampuni. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup rukun itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Barusan ini kita dengar kemarin ya, gempa bumi terjadi di Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya. Bahkan saudara saya yang di Surabaya berkata parkiran di TP6 itu ada beberapa bangunan yang rontok dan infrastruktur di beberapa area terutama yang kena gempa bumi itu hancur beberapa dan itu merugikan banyak orang yang melihat kejadian ataupun yang ada di dalam kejadian tersebut. Kita lihat hidup rukun itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Maka terjadi hidup saling tolong menolong. Bayangkan orang yang kena gempa, yang kena di tubuhnya kena gempa. Kalau tidak ada pertolongan, tidak ada orang yang tolong. Saya percaya orang yang nolong rata-rata dalam situasi demikian itu orang yang tidak kita kenal. Kita butuh orang lain. Oleh sebab itu pertolongan terjadi. Saya lihat itu di video-videonya sangat menyedihkan sekali. Orang-orang harus dikeluarkan yang terutama di rumah sakit. Banyak orang sakit dikeluarkan. Itu perlu pertolongan. Mana bisa orang sakit dia nolong dirinya sendiri. Nggak bisa. Dia pasti help, help, tolong, tolong.
Nah, makanya kita harus menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita perlu hidup saling tolong-menolong satu sama yang lain. Tidak terbayangkan kalau, wah aku nggak kenal kamu, aku nggak tolong kamu. Itu nggak lucu kan? Tetapi kita melihat ada pengorbanan. Memang kita menolong, itu ada pengorbanan. Amin. Tetapi saya percaya apa yang kita tabur baik tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yang ketiga ya, hidup rukun bersama itu baik. Hidup rukun bersama itu baik. Katakan bersama saya, hidup rukun bersama itu baik. Yang pertama tadi hidup rukun bersama itu kehendak Tuhan. Yang kedua hidup rukun bersama itu tidak mudah, tetapi butuh perjuangan. Amin. Butuh pengorbanan. Yang ketiga hidup rukun bersama itu baik. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Yesus juga berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dikatakan lagi dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Dikatakan lagi dalam Pengkhotbah 4 ayat 10. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi waktu orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya itu bagaimana? Dan dikatakan lagi di dalam Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Amin. Jadi saya percaya Tuhan itu tidak menghendaki kita seorang diri. Karena Tuhan tahu kalau kita seorang diri, kita tuh mudah menjadi lemah dan mudah jatuh dalam dosa. Daud waktu berjalan di atas soto rumahnya, lengah, semua pada ikut perang. Dia berdiri, dia jatuh, dia lagi sendiri. Dia jatuh kepada perempuan yang dilihatnya itu Batseba. Jadi kita ini Tuhan tidak mengizinkan kita seorang diri supaya kita ini saling bersatu, saling tolong menolong, saling mengasihi sama kita. Amin. Yang keempat, ada 5 ya. Yang keempat, hidup rukun bersama itu dibenci oleh iblis. Iblis itu paling tidak suka melihat orang-orang umat-umat Tuhan siapapun juga untuk hidup rukun bersama. Iblis tidak suka dan hal itu dibenci oleh iblis. Dan iblis tahu, makanya itu iblis suka apa? Suka menghancurkan. Iblis suka membuat keributan. Iblis suka membuat kekacauan. Sehingga ada pertikaian, sehingga timbul sakit hati, timbul kebencian. Itu yang iblis suka karena iblis tuh tahu kalau kita ini hidup rukun bersama berkat dicurahkan. Makanya iblis suka bekerja untuk menghancurkan, membinasakan, mengacaukan, membuat keributan. Iblis senang karena dia tahu bahwa kalau kita hidup rukun itu berkat dicurahkan. Iblis tahu itu. Iblis juga tahu firman Tuhan. Karena iblis itu asalnya adalah malaikat. Iblis itu asalnya malaikat, yaitu malaikat Lucifer yang jatuh dalam dosa dan dibuang. Dan dia mau berusaha menarik sebanyak mungkin orang untuk mengikutinya. Makanya dia suka buat keributan. Jadi kalau kita suka berbuat keributan, kita suka pertikaian, kita suka bercekcokan, suka hidup dalam kebencian, tidak mau mengasihi, kita ikut siapa pertanyaannya? Kita ikut iblis atau ikut Tuhan? Oleh sebab itu kita harus patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang terakhir, hidup rukun bersama itu menerapkan kasih. Amin. Kasih itu perintah Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan dalam perintah ini yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kasih itu pilihan, kasih itu harus dikejar, harus diusahakan. Kita nggak bisa hidup dalam kasih tidak mengusahakan dan tidak mengejar. Kasih itu bertindak.
Makanya kasih itu tidak dengan perkataan, tetapi kasih itu harus dilakukan dengan perbuatan. Amin. Kasih itu komitmen. Amin. Jadi kita harus benar-benar hidup di dalam kasih. Karena kita percaya Tuhan itu adalah kasih. Maka kita pengikutnya harus hidup di dalam kasih. Amin. Siapa yang mau hidup rukun bersama, angkat tangan semua. Amin. Saya percaya kalau kita mau hidup rukun bersama, berkat-berkat akan dicurahkan, semua doa-doa terjawab. Haleluya. Mari kita hidup rukun bersama, kita mau berdoa bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Boleh terjadi atas hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, semua kami yang ada di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih semua yang ada di tempat ini, yang mengikuti Zoom maupun yang mendengar YouTube ulangan ini, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau mengikuti firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup-hidup benar-benar menerapkan firman-Mu ini Tuhan. Untuk kami hidup rukun bersama untuk seterusnya dan seterusnya. Sehingga kami percaya kesatuan itu terjadi atas hidup kami. Sehingga saya percaya kalau kesatuan kerukunan terjadi hidup kami, maka berkat-berkat akan dicurahkan, doa-doa kami akan terjawab, dan kami tidak akan khawatir akan hari esok, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang pimpin hidup kami untuk seterusnya dan selama-lamanya. Juga kami berdoa untuk siapapun yang sakit di tempat ini, maupun keluarga yang sakit, Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan pertolongan yang sempurna, pulihkan Tuhan keluarga demi keluarga, pulihkan kami semua Tuhan, untuk kami hidup saling mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.